Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dwi Sutari Brukaban dari program studi bimbingan dan konseling kelas bimbingan konseling reguler A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Siswa di SMP Negeri 37 Medan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja yang diduga memiliki pengaruh terhadap kondisi kesehatan mental mereka. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini media sosial sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja. Hampir semua siswa memiliki akun media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, maupun WhatsApp. Berdasarkan data yang saya cantumkan dalam proposal, Indonesia memiliki lebih dari 167 juta pengguna media sosial aktif. Selain itu, kelompok usia remaja merupakan salah satu pengguna internet terbesar di Indonesia. Di satu sisi, media sosial memberikan manfaat, misalnya mempermudah komunikasi dan mendapatkan informasi. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kecemasan, depresi, cyberbullying, ketergantungan terhadap validasi online, serta rendahnya rasa percaya diri. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan guru BK di SMP Negeri 37 Medan, ditemukan beberapa gejala yang mengarah pada masalah kesehatan mental siswa yang diduga berkaitan dengan penggunaan media sosial. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti apakah media sosial memang memiliki pengaruh terhadap kesehatan mental siswa. Berdasarkan latar belakang yang telah saya katakan tadi, terdapat beberapa masalah yang berhasil saya identifikasi. Pertama, tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan siswa. Yang kedua, munculnya gejala kecemasan sosial atau social anxiety pada siswa. Yang ketiga, adanya fenomena social comparison atau perbandingan sosial, di mana siswa ini sering membandingkan dirinya dengan orang lain yang mereka lihat di media sosial. Yang keempat, meningkatkan kasus cyberbullying yang dapat berdampak pada kondisi psikologis siswa. Yang kelima, munculnya fenomena fear of missing out atau FOMO, yaitu perasaan takut tertinggal informasi atau aktivitas teman-temannya. Dan yang terakhir, masih kurangnya literasi digital siswa mengenai penggunaan media sosial yang sehat dan bijak. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, saya memberikan beberapa batasan masalah. Pada penelitian ini, saya hanya memfokuskan kesehatan mental pada 3 aspek utama, yaitu kecemasan, depresi, dan harga diri. Ketiga aspek tersebut dipilih karena paling sering muncul dalam penelitian terkait media sosial dan kesehatan mental remaja. Sedangkan untuk variabel media sosial, saya membatasi pada intensitas penggunaan, durasi penggunaan, jenis platform yang digunakan, serta aktivitas yang dilakukan siswa saat menggunakan media sosial. Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat penggunaan media sosial siswa SMP Negeri 37 Medan. Yang kedua, bagaimana kondisi kesehatan mental siswa yang dilihat dari aspek kecemasan, depresi, dan harga diri. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap kecemasan siswa? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap depresi siswa? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap harga diri siswa? Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara penggunaan media sosial secara aktif dan pasif terhadap kesehatan mental siswa? Jadi, tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penggunaan media sosial siswa, mengetahui kondisi kesehatan mental siswa, serta menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap kecemasan, depresi, dan harga diri siswa. Selain itu,
Penelitian ini juga bertujuan mengetahui apakah penggunaan media sosial secara aktif dan pasif memberikan dampak yang berbeda terhadap kesehatan mental siswa. Nah, penelitian ini didukung oleh beberapa teori utama. Yang pertama adalah social comparison theory dari Vestiger. Teori ini menjelaskan bahwa manusia cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Dalam media sosial, siswa sering melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih sempurna sehingga dapat menurunkan rasa percaya diri mereka. Teori yang kedua adalah uses and gratification theory. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang menggunakan media untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya mencari hiburan, informasi, atau interaksi sosial. Yang ketiga ada teori displacement hypothesis. Teori ini menjelaskan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menggantikan aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti belajar, olahraga, tidur, dan interaksi sosial secara langsung. Nah, dalam penelitian ini, penggunaan media sosial menjadi variabel bebas atau variabel X, sedangkan kesehatan mental menjadi variabel terikat atau variabel Y. Penggunaan media sosial diukur berdasarkan intensitas dan jenis penggunaannya. Kesehatan mental diukur berdasarkan tingkat kecemasan, depresi, dan harga diri siswa. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, penggunaan media sosial yang tinggi diduga berpengaruh terhadap meningkatnya kecemasan dan depresi serta menurunkan harga diri siswa. Hipotesis mayor dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan media sosial terhadap kesehatan mental siswa di SMP Negeri 37 Medan. Sedangkan hipotesis minor terdiri dari yang pertama, terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap kecemasan siswa. Yang kedua, terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap depresi siswa. Yang ketiga, terdapat pengaruh penggunaan media sosial terhadap harga diri siswa. Dan yang keempat, terdapat perbedaan pengaruh antara penggunaan media sosial aktif dan pasif terhadap kesehatan mental siswa. Jadi, di sini saya akan melakukan pendekatan kuantitatif dengan desain survei korelasional. Lokasi penelitiannya adalah SMP Negeri 37 Medan. Populasi penelitiannya adalah seluruh siswa di kelas 7, 8, dan 9. Teknik pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling karena populasi terdiri dari beberapa tingkatan kelas yang berbeda. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner. Instrumen yang akan digunakan yaitu yang pertama SMUIS untuk mengukur penggunaan media sosial, yang kedua GAD-7 untuk mengukur kecemasan, yang ketiga PHQ-9 untuk mengukur depresi, yang keempat RSES untuk mengukur harga diri. Selanjutnya, data akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental siswa. Berdasarkan penelitian yang akan saya lakukan, saya berharap dapat memperoleh data yang akurat mengenai pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental siswa di SMP Negeri 37 Medan. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru bimbingan konseling, sekolah, dan orang tua dalam membantu siswa menggunakan media sosial secara lebih sehat dan bijak. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Mohon kritik dan saran yang membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.